mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kami dari Pondok Pesantren Asy-Syuhada Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin menyampaikan syarahan Al-Quran melalui syair berikut ini. Seindah kalimat ialah Al-Quran, berisi petunjuk sejuta pesan. Izinkan kami menyampaikan syarahan, semoga hadirin jadi terkesan. Semoga hadirin jadi terkesan dengan judul memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang akan dilantunkan oleh kuliah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada masa yang penuh ujian bagi Rasulullah, di mana peristiwa ini berlangsung setelah wafatnya dua sosok terpenting di dalam hidup beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta, dan Abu Thalib paman paling pembela. Tahun ini dikenal sebagai tahun kesedihan, namun
artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan dilakukan dengan perjalanan biasa, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diperjalankan menggunakan burak. Apa itu burak? Burak adalah seekor makhluk yang begitu cepat, di mana kecepatannya melampaui apapun yang dibayangkan oleh manusia. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah langsung menjadi imam bagi para nabi terdahulu. Sungguh sebuah penghormatan besar yang meneguhkan posisi beliau sebagai khatamul anbiya. Setelah peristiwa Isra, Rasulullah diangkat ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Di dalam perjalanan tersebut, Rasulullah melewati 7 lapis langit dan bertemu para nabi seperti Nabi Adam, dan Nabi Isa. Puncaknya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di mana tak seorang pun yang dapat menjangkaunya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Rasulullah karena kerinduannya yang begitu besar. Dan pada malam itu Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 15 berikut ini. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أخرى Tepatnya pada ayat ke-13, maksud dari kata melihatnya adalah Rasulullah benar-benar telah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli. Di Sidratul Muntaha yang di dekatnya ada surga, tempat tinggal untuk orang-orang beriman. Dan pada saat itulah Allah langsung menurunkan perintah sholat sebagai kewajiban utama umat Islam. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian diwajibkan kepadaku sholat 50 kali di dalam sehari. Aku kembali kepada Tuhanku meminta keringanan. Akhirnya ditetapkan menjadi 5 kali di dalam sehari, tetapi dengan pahala setara 50 kali sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa ini adalah bukti nyata Kekuasaan dan kasih sayang Allah terhadap Rasul dan umatnya. Sebagai umat Rasulullah, kita harus mengambil pelajaran penting dalam peristiwa ini. Keimanan tanpa keraguan. Isra wal Mi'raj mengajarkan kita percaya akan kekuasaan Allah meskipun sulit dipahami oleh akal manusia.
Sama halnya seperti Abu Bakar yang langsung membenarkan peristiwa ini tanpa rasa ragu sedikit pun. Sehingga Abu Bakar dijuluki dengan gelar As-Siddiq. Kedua, Sholat sebagai tiang agama. sholat merupakan hadiah langsung dari Allah. Maka sholat bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi juga cara kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Semangat di tengah ujian. Rasulullah SAW tetap teguh menjalankan dakwah meskipun dihadapkan pada ujian yang berat. Perjalanan kiswah telah menjadi sumber kekuatan baru untuk terus berdakwah di tengah tantangan. Hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Peristiwa Isra wal Mi'raj menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk Meneladani Rasulullah, menjaga salat, dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Adapun tujuan dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah yang berbunyi. linuriyahu min ayatina. Maknanya, Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. jadi tujuan Isra wal Mi'raj ini bukanlah untuk menemui Allah di langit, melainkan untuk menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dari itu, barang siapa yang meyakini bahwasanya tujuan peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah untuk menemui Allah di langit, maka ia tersesat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak Dan lagi. segala sesuatu dari makhluk. di suatu malam di bulan